Halo, Om Rido. Salam Jupe, apa kabar? Baik, 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 baik. Gimana Baik puasa? nih. Lancar? Alhamdulillah, insya Allah lancar. Oke, sebelum video ini dimulai, saya ingin menyampaikan ke teman-teman salah satu brand lokal yang support ke Melanesia Freedive mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut. Ada topi, baju, celana, celana panjang, celana pendek, jeans, jaket, sepatu, sendal, kaos kaki, semuanya ada di situ. Tas, backpack, waist bag, sling bag, semuanya ada di situ. Kalian bisa cek langsung di request ID atau di @request.makassar, atau kalian bisa cek ke @request.makassar_katalog untuk update stok-stok yang mereka punya di situ. Oke, kalian bisa pilih-pilih semua di situ. Mudah-mudahan kalian belum kehabisan dan support local brand Request for Free Diving. Let's go. Jadi ini saya punya saudara satu jauh-jauh dari Mas Sohi ini. Sengaja saya kasih masuk dia di channel YouTube Melanesia karena menurut saya dia sangat-sangat menginspirasi dan wajar, layak diajak untuk ngobrol-ngobrol. Mudah-mudahan ada yang bisa diambil ya dari beliau ini. Siap. Perkenalkan diri dulu Om Rido, mungkin sudah banyak yang tahu, tapi supaya menggugurkan aturan perkenalan, Om Rido perkenalkan diri dulu. Siapa tahu belum ada yang belum kenal toh. Ayo. Ya, salam kenal. Apa namanya? Melanesia Family. Oh, Malaysia Family. Iya, iya, Salam iya. kenal Malaysia Family. Saya Om Rido. Uh, Hobi mirip Om Cupe tapi sedikit amis. Iya, iya. Ekstrim. Hobi saya supervising ya. Asik. Itu kira-kira Om Cupe. Iya, jadi si Om Rido ini dia kebetulan sama-sama juga dengan kita. Memang basicnya free diving juga. Om Rido juga sudah tercertified juga sebagai free diver ya. Sudah tercertified. Tahun berapa dulu ya Om Rido ambil certified? Sekitar 2000, kalau tidak 2015, 2016 mungkin. Iya, jadi sekarang AIDA 2. Ya, udah dua. AIDA 2. Kemarin ngambilnya sama instruktur siapa ya? Sama Jason. Sama Sama Jason ya. Jason. Oke, 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 Ya, oke. itu Jason ke Makassar, kemudian kita ambil kelas di Makassar. Hmm, hmm, hmm. Tahun 2015. Jadi Om Rido ini sebagai seorang freediver, kemudian dia juga kebetulan hobi nembak-nembak ikan, spearfishing. Sebenarnya banyak teman-teman di luar sana yang hobi spearfishing, cuman menurut saya salah satu dari beberapa banyak itu sebenarnya Om Rido ini termasuk salah satu yang menyelam cari ikan dengan menggunakan sedikit teori. Kurang lebih begitu ya Om Rido. Benar atau salah ini? Ya, Ya maksudnya Om Rido ini kan nggak, maksudnya spearfishing kan itu zaman sekarang ini, minta maaf kalau salah ya, spearfishing itu kan zaman sekarang sebenarnya bagian dari, kita sudah anggap nelayan lah ya, cari ikan lah ya, karena ya. beberapa orang-orang kan di kampung cari ikannya juga dengan cara nembak. Nah Om Rido ini dia belajar mulai dari gimana sih caranya nyari ikan sambil tahan nafas, kemudian dia belajar terus, belajar terus, belajar terus, akhirnya ya sampai sekarang. Kasarnya sih sebenarnya Om Rido ini tidak hanya sekedar turun cari ikan, dapat ikan pulang. Enggak. Dia punya banyak teori, makanya sebentar kita mau gali lebih dalam ya. Kita curi dulu ilmunya. Bagaimana? Iya. Kalau pertanyaannya begini Om Rido, sudah dari kapan Om Rido nembak ikan ini? Terus kenapa kira-kira bisa jatuh cinta sama hobi ini?
Kalau hobi sama ikan itu sudah dari kecil, Om Cupe. Iya, iya, iya. Dari kecil, cuman mulainya spearfishing itu sekitar 2010. Waduh, sudah 20 tahun. Oke, terus 2010 2010 belum 20 tahun, Om Cupe, 10 tahun. oh iya betul, 10 tahun, 10 tahun. 2010. Jadi waktu itu dulu hobinya mancing, cuman 2010 mulai kerja itu kita sering piknik ke pantai sama teman-teman kantor. Nah, saat itu kalau kita berenang lihat di bawah tuh sepertinya bagus. Ada yang manggil-manggil ya? Ada yang manggil-manggil, kemudian saya coba beli masker sama snorkel. Coba snorkeling, lihat wah ternyata di bawah bagus, banyak ikan kan. Iya. Coba ambil satu. Gitu. Iya. Jadilah saya minta tolong teman yang sudah ada teman di Ambon yang sudah pernah spearfishing. Dia buatkan, tapi waktu itu spear gunnya kecil. Oh ini apa custom, handmade gun? Handmade yang kecil buat nembak. Oke. Saya coba-coba tapi kok agak susah. Akhirnya saya pesan yang panjang. Dan saya coba-coba nembak ikan-ikan karang itu pada saat itu. Dan mulai makin tertarik, tapi pada saat itu masih otodidak. Otodidak kita dari YouTube, dari di zaman itu Facebook belum terlalu ramai dengan komunitas. Kita cari infonya tuh seperti di Kasku, seperti itu ada grup. Iya, sama. Nah, mulailah. Kemudian ke belakang mulai rame di Facebook. Kita mulai cari info, belajar. Nah, pada saat 2015 kalau tidak salah itu, saya kebetulan tugas di Sulawesi. Nah, ini menarik. Info ya. Dapat info ada kelas freedive yang mau diadakan, kemudian saya kontak pada saat itu Bang Hendra. Mungkin Om Cipe kenal? Iya, kenal. Ya, kemudian saya ke Makassar itu saya punya waktu 2 hari. Karena saya Sabtu Minggu, jadi malam Sabtu saya ke Makassar, Sabtu pagi langsung ikut teori, sorenya di kolam, hari Minggu saya langsung ke laut. Open water. Malamnya langsung ujian. Pada saat itu Om Cupe ada datang juga sama Om Ahmad. Iya, sama Mamat ya di Makassar. Iya. Betul. Saya ingat. Iya. Ujian langsung pengumuman kelulusan selesai. Nah, di kelas Jason itu Let's Freedive itu banyak teori-teori menyelam yang benar yang saya dapat. Teori dasar lah. Selama ini hanya belajar dari YouTube. Nah, dari situ baru tahu oh ternyata seperti ini tidak boleh dan seperti itu boleh. Dan makin sadar bahwa resikonya sangat tinggi. Betul. Harus benar-benar belajar sesuai yang sebenarnya dari orang yang tepat. Betul sekali. Jadi ini cerita singkat dari Om Rido, mulai dari awal dia kenal freediving, mulai awal dia kenal aktivitas spearfishing, kenapa dia kenal, kemudian akhirnya dia memberanikan diri buat belajar lebih serius. Sebenarnya di luar sana juga Om Rido, banyaklah anak-anak juga sebenarnya yang jago, maksudnya yang lebih bisa daripada kita ini. Cuman mungkin masalah minat untuk belajar lebih jauh lagi mungkin yang agak kurang. Tapi pertanyaan selanjutnya hubungannya sama itu, Om Rido melihat teman-teman yang belajar otodidak ini dengan teman-teman yang spearfishing yang mereka sudah teredukasi dengan baik. Menurut Om Rido, kira-kira perbedaan yang signifikannya ini di mana selain rezeki ya? Maksudnya kalau istilahnya kan rezeki kan yang menentukan, walaupun kita punya skill bagus, kalau ikan tidak ada kan susah. Jadi menurut Om Rido setelah punya edukasi yang baik, artinya tersertified, ada yang berubah nggak? Maksudnya dari Om Rido punya cara style atau lama waktu bernapas, tahan napas, dan lain-lain, ada perubahan nggak? Perubahannya sangat signifikan. Sangat.
Secara fisik mungkin sama, cuman dengan menyelam yang benar dan aman itu lebih nyaman. Lebih nyaman, banyak energi yang bisa kita save, Iya betul. banyak oksigen yang bisa kita save. Jadi kita tidak kehabisan energi dan kehabisan oksigen juga. Jadi turun yang benar, body yang streamline, Lebih efisien lah ya. lebih efisien. Kalau teman-teman yang saya perhatikan itu awal menyelam biasa bodinya agak melengkung. Ya, shape kayak banana ya. Itu maksudnya? Iya, paham. Ya, hambatan di airnya juga berat, jadi dia menghabiskan banyak energi untuk turun. Dia Terlepas bisa dari lebih lama. masalah findingnya mungkin belum terlalu bagus dan lain-lain lah ya. Jadi rata-rata semua hebat-hebat kalau yang spearfishing saya lihat semua hebat-hebat. Iya, kita punya banyak teman itu mereka juga jago-jago sih sebenarnya, cuma ya kita nggak bilang kita lebih hebat atau mereka lebih hebat, tidak. Intinya kan silaturahmi juga masih tetap jalan. Kemudian setiap ada acara, setiap ada event kita ikut meramaikan dan lain-lain. Jadi tidak ada perbedaan sebenarnya kalau kita mau bilang ini sudah tersertified, oh kita jalan sendiri, yang ini belum tersertified, ini jalan enggak lah ya. Kira-kira. Nah, Om Rido melihat perkembangan spearfishing di Ambon lah, tidak usah di Indonesia, di Ambon lah, atau di yang paling dekat dengan Om Rido lah. Kira-kira bagaimana pandangan menurut, kan di Ambon itu ada Om Oken, ada Ko Ferdinand ya, Ko Ferdinand, ada Ko Daniel ya. Menurut Senior semua. senior ya. Maksudnya kalau menurut Om Rido sih yang terkesan adem ayam saja ini. Bertapa di Masohi. Menurut Om Rido kira-kira bagaimana? Kan saya juga lihat Om Rido sering pantau Facebook, sosial media juga Om Rido lumayan aktif. Bagaimana menurut Om Rido di perkembangan di Ambon lah? Kalau di sini di Maluku atau di Ambon atau Masohi itu perkembangannya sangat pesat. Kalau di Ambon ada tadi Om Cupek bilang ada Om Oken, ada Daniel, kemudian ada Om Ferdinand. Mereka itu kan sudah cukup berpengalaman. Kalau Om Daniel sama Om Ferdinand, saya memang belum pernah menyelam sama-sama mereka, tapi mereka sudah sangat berpengalaman. Nah, kalau yang di Ambon memang belum, saya tidak terlalu menyelam sama mereka. Cuma satu kali pada saat Jason datang buka kelas di Ambon itu. Oh, yang terakhir ya, saya tahu, saya ingat. Saya ikut turun di sana ya. Di sana peminatnya juga lumayan. Nah, cuma perkembangan spearfishing khususnya di Masohi itu sangat banyak. Sangat banyak. Dari yang menyelam malam, menyelam siang. Banyak, mungkin ada ratusan. Wih. Ya, itu kita kalau pergi nembak, pulang itu di jalan tuh ketemu banyak. Terus gimana cara bagi spotnya gimana? Ada spot rahasia? Tidak. Di sini tidak pakai spot rahasia. Spot banyak. Spot banyak ya? Karena lingkungannya juga masih bagus. Jadi, cuman kita di sini ada komunitas yang jumlahnya pesertanya juga banyak. Lebih sering yang saya turun sama mereka. Saya tahu itu si aku ya. Ya, aku spearfishing. Gila. Saya tahu itu, saya pantau terus aku spearfishing. Ya, mungkin Om Jupe ada lihat video-videonya itu. Iya, saya lihat. Saya sebenarnya suka Om Rido, cuman Tuhan tidak kasih saya skill nembak ikan, jadi ya sudah, saya yang bertahan apa saja lah. Om Rido yang cari ikan. Kalau Om Jupe ikut nembak bahaya. Nah, terus ngomong-ngomong soal masih soal spearfishing ini, menurut Om Rido seberapa penting sih sebenarnya seorang spero itu menguasai peralatannya, termasuk si gunnya ini yang jadi senjata andalannya. Seberapa penting sih? Kan ada yang ini kamu pakai gun saya, tapi dia nggak terlalu tahu cara pakainya, spesifikasinya dia tidak tahu, cara pakainya dia tidak tahu. Tapi
dia bisa dapat ikan. Nah, maksudnya kalau dibandingin dengan orang yang lebih paham alat, tahu kotak-katik alat, sih mungkin lebih bagus ya. Tapi menurut Om Ridho, pandangannya gimana? Soal itu kan masih banyak ini orang yang nggak terlalu paham alat, tapi langsung beli yang mahal. Mahal bagus Ya, kah? Atau sebenarnya nggak perlu mahal? Gimana sih menurut Om Ridho? oke. Yang pertama terkait alat. Bagaimana kita pakai punya orang atau punya kita. Ya, usahakan itu khususnya spear gun itu pakai yang benar-benar punya kita. Ya, satu. Benda ini sangat berbahaya. Kalau saya pakai punya Om Cupe, saya tidak tahu karakternya atau ada kekurangannya, cacatnya saya tidak tahu. Bisa terjadi penyalahgunaan. Mungkin bisa jadi spear gun-nya besinya lari sendiri atau bagaimana. Misalkan sendiri. Kalau mau pinjam punya teman, misalkan gimana? Sudah paham betul spear gun itu apa kelebihan kekurangan sama karakternya. Betul. Hati-hati kalau bisa pakai punya sendiri. Kita lebih tahu karakter spear gun-nya seperti apa, kelebihan kekurangannya kita tahu semua. Kemudian pemilihan spear gun kan ada banyak, ada yang konvensional itu yang pakai karet 2 aja biasa di depan itu mungkin Om Cupe. Iya, tahu. Kemudian ada yang roller yang dia pakai roda di depan. Ada yang inverter, macam-macam. Nah, kita milih spear gun itu kalau menurut saya lebih ke pertama kebutuhan kita apa. Kebutuhan kita nyari ikan sebesar apa? Kalau kita nembaknya mau yang praktis, yang cepat, ikan ukuran-ukuran di meja makan, ya kita pilih yang paling sederhana spear gun-nya. Supaya di laut kita nggak terlalu repot, kemudian power yang kita butuhkan juga tidak terlalu besar. Jadi, tapi kalau kita pengen yang yang tembaknya jaraknya jauh, kemudian powernya besar, ya mungkin kita bisa pilih yang roller atau yang inverter. Jadi si roller sama inverter ini membantu daya dorong ya? Ya, dia punya kemampuan dorong yang bagus, powernya bagus, sama dia punya akurasi juga bagus. Bukannya akurasi, kalau barrelnya sendiri berhubungan sama akurasi juga kah? Atau si barrelnya ini kan ada yang dari kayu, ada yang dari besi, ada yang dari karbon, itu perbandingannya gimana? Itu ada pengaruhnya juga. Gimana ya, kalau kayu tuh daya redamnya lumayan bagus karena dia berat. Recoil. Recoilnya dia bisa redam. Kalau karbon itu dia ringan, jadi redamnya tidak terlalu bagus. Tapi kalau kita pakai yang karbon untuk roller atau inverter, tidak terlalu besar juga dia punya recoil karena dia punya sistem itu bisa mengurangi recoil. Nah itu kan balik ke selera masing-masing. Betul. Ada yang suka pakai inverter, ada yang suka pakai roller, ada yang suka pakai konvensional. Jadi kalau mau pakai inverter roller tapi target ikannya ikan-ikan yang di atas meja makan yang medium, nggak cocok ya kira-kira? Tidak layak, tidak cocok ya? Kurang cocok. Ya gimana ya? Atau kalau rezeki ada di depan ikan itu sikat. Ya maksudnya. Tapi kalau kita sudah familiar sama spear gun kita, walaupun inverter mau nembak ikan kecil juga nggak masalah. Ya betul. Intinya di sini kalau kita punya alat kita punya gun, lebih baik itu dikuasai dulu. Atau kalau misalnya ada yang punya gun yang punya karakternya beda-beda, lebih baik kita bertanya, kita cari tahu ini modelnya begini, ini karakternya begini. Siapa tahu pada saat kita pakai terus malah menyusahkan kita di laut jadinya. Ya betul, karena ada pernah itu karena dia punya keinginan pengen spear gun yang canggih ibaratnya, tapi baru awal nembak langsung
pakai spear gun yang lumayan rumit lah. Waktu itu roller tapi yang Revo itu kan nariknya memang agak berat. Jadi dia power besar, kita sudah setting semua. Ternyata dia kesusahan dalam penggunaan. Dia sendiri yang. Jadi Gila. ya bagusnya sih kalau menurut saya pribadi sih, saya tidak tahu bagaimana kalau orang lain. Kalau saya pribadi untuk awal-awal belajar bagusnya pakai yang konvensional, lebih simpel. Lebih simpel, praktis. Nanti ketika dia sudah terbiasa, kemudian targetnya mulai naik, ya dia bisa spear gun-nya sesuai dengan dia punya kebutuhan. Betul. Berarti ada step-stepnya juga ya, tidak langsung jago. Maksudnya dia sama dengan free diving yang ya kita main di 10 meter, 15 meter, lama-lama kelamaan kita dalam-dalam dan akhirnya kita bisa kuasai skill itu. Iya, maksudnya saya kan orang awam di spearfishing, taunya kan memang spearfishing kan diving cari ikan menggunakan skill dari free diving. Jadi tidak hanya menahan nafas tok ini, kita harus lebih fokus. Kita istilahnya ada skill khusus lah untuk mencari ikan itu. Menurut saya agak lebih sedikit di atas dia punya grade ekstrim ketimbang free diving tok. Kalau menurut Om Rido gimana dengan statement itu? Kalau saya tantangannya beda-beda. Ya, Kalau free diving mungkin dia lebih kejar deep-nya. Ya. Mungkin tantangannya makin dalam itu tantangannya makin besar. Kalau spearfishing ini lebih ke makin besar hasil yang didapat, mungkin adrenalinnya lebih. Iya, betul. Rasa gimana gitu ya, ibaratnya levelnya naik lah kalau dapat ikan yang makin besar, mungkin seperti itu. Betul. Tapi kira-kira dengan gun konvensional bisa nggak dapat ikan, kita bilang saja GT yang di atas 5 kilo, bisa nggak ya? Bisa, saya pakai konvensional. Iya, coba dikasih lihat. Rido punya gun di belakang, coba dikasih lihat-lihat sedikit dulu, Kak. Itu made in apa itu? Om Rido punya. Kenapa pilih itu maksudnya? Sudah berapa lama Om Rido pakai? Kalau korbannya jangan ditanya ya. Sudah banyak pasti korbannya. Kenapa pilih itu? Settingannya kenapa seperti itu? Dan ini produksi mana? Spear gun sama seperti free diving, kita coba semua gear yang kita coba cocok dengan kita, mana yang cocok dengan kebutuhan. Nah, sama dengan spear gun juga, kita orang lagi tren yang ini kita bikin, saya coba yang roller, yang inverter semua. Akhirnya kembali lagi ke konvensional, artinya lebih praktis lah. Kalau kita cuma mau cari ikan, ini praktis. Tapi kita mau memenuhi kita punya keinginan, biasa kan kita macam-macam. Ya kita bikin yang inverter, bikin yang roller. Tapi pesan batin seperti itu. Tapi kalau untuk spearfishing, saya saat ini pakai ini udah berapa tahun ini? Sekitar 3 tahunan mungkin, 2 atau 3 tahun saya pakai ini. Masih mengkilat ya? Dicat. Jadi ini dulu beli second ini. Oke. Beli second di Lombok, itu buatannya teman-teman di Lombok. Ini Anjas yang bikin. Cuman pada saat itu modelnya tidak seperti ini. Modelnya itu dia kotak gitu, kemudian kita modif sesuai kebutuhan. Kebutuhan apa? Kita pakai di laut, kita rasa apa yang kurang, kita perbaiki. Jadi dengan settingan ini, dengan 2 karet, SAF 7 mili atau 7,5 mm, itu sudah cukup ikan 10, 20, bahkan sampai 30 kg. Sudah pernah naik? Bisa. Gila. Kalau dirupiahkan itu berapa, Om Rido? Kalau bicara harga, saya enggak sama yang bikin. Gitu ya? Rata-rata biasa jual yang seperti ini sekitar 2,5 sampai 3 juta mungkin. Masih terjangkau ya? Masih terjangkau. Tergantung nanti dari pemiliknya mau seperti apa. Kadang kalau dia pakai besi yang biasa, ya mungkin bisa nggak sampai 3 juta mungkin. Tapi kalau dia pakai
bagus, ya biaya bisa tambah besar. Oh, tapi ya maksudnya 2 juta, 2 sampai 3 juta menurut saya masih, karena kan itu dipakainya awet tuh, kecuali shaft-nya hilang, ganti shaft atau apa dan lain-lain. Tapi kan selama shaft-nya masih ada terus, saya rasa masih bisa bertahan ya, setahun begitu masih bisa ya. Ya, bisa. Ini kan produk lokal, jadi saya suka buatan spero-spero Indonesia itu bagus-bagus. Kenapa saya buatan mereka? Pokoknya saya langganan tuh, sering beli di Lombok atau kadang di sini juga teman-teman bikin. Saya sukanya karena mereka selain bikin, mereka juga pakai. Oke. Jadi mereka tahu peruntukannya, cocoknya bagaimana di laut. Jadi dia selain pembuat, dia juga pemakai. Iya, mereka user juga. Mereka user. Dan saya suka. Ini bagus. Gila. Kemudian panjangnya juga disesuaikan kebutuhan. Ya, kita 140 sampai 150 cm. Bagus. Standar lah ya? Ya, kita kalau 140 bisa pakai di karang, bisa pakai di blue water, bisa. Gila. Kalau gimana? Mau upgrade, contoh Om Cupe mau nembak ikan yang lebih besar, di spotnya Om Cupe itu ikannya agak jaga jarak. Seandainya spear gun ini tidak bisa menjangkau, Om Cupe bisa upgrade ke yang roller atau inverter. Oh iya betul, karena si roller itu bikin daya dorongnya makin jauh, bikin powernya makin kuat ya. Ya betul. Jadi itu yang kebutuhannya di situ. Kalau kebutuhannya sudah betul, memang harus naik, ya harus upgrade. Paham. Terus bagaimana dengan pemilihan alat-alat yang lain kayak wetsuit, fins dan lain-lain, karena banyak orang yang susah untuk memilih peralatan ini kan Om Ridho. Jadi mereka hanya ngelihat si A pakai ini, akhirnya mereka contoh. Mereka lihat si B pakai ini, pakai karbon, akhirnya semua pakai karbon. Padahal kalau mau dibilang sih sebenarnya semua alat itu, atau kita contoh lah yang spear fishing kampung, mereka pakai fins pendek ya, tapi kadang dapat ikannya besar sekali. Ya maksudnya menurut Om Ridho, seberapa penting sih sebenarnya memilih alat selain gun ya, memilih alat yang tepat lah menurut kita itu seperti apa, gimana tipsnya? Kalau memilih alat, ya tadi Om Cupe bilang kalau yang spear fishing yang biasa pakai fin pendek, dia bisa dapat ikan besar. Nah, mungkin dia punya pengalaman lain di luar gear itu. Mungkin dia pengalaman membaca alam, membaca bulan, membaca arus. Itu yang mungkin sering tidak pernah hidup di laut atau bukan memang dari kecil di laut. Mungkin kita tidak terlalu paham itu, tapi dia punya skill itu yang kita nggak punya. Kita punya gear tapi punya pengetahuan. Nah, kemudian untuk pemilihan gear, itu saya pakai ini Epsilon Fusion. Kamuflase red. 1,5 mm. Kenapa pilih 1,5? Kenapa, Om Ridho? Kenapa saya pilih 1,5? Karena di Indonesia tuh kan airnya tidak terlalu dingin. Oh ya, betul. Tidak terlalu dingin, kemudian saya tidak terlalu suka bawa pemberat banyak-banyak. Betul. Jadi kalau dengan 2 mili, saya masuk tas, weight 2 kilo, udah jadi, saya bisa kemana-mana. Tapi kalau saya pakai 3 mili atau mungkin 5 mili, berarti saya harus pakai pemberat mungkin 4 atau 5 biji. Tapi kembali ke selera masing-masing, saya suka yang praktis, karena daerah di Indonesia kan airnya juga tidak terlalu dingin, kecuali di bulan-bulan tertentu memang agak dingin, tapi 1,5 masih. Epsilon itu kan dia open cell juga dalamnya, toh? Yang 1,5 tidak, yang 1,5 dia nilon ya?
Dia nilon, jadi kita makainya juga lebih gampang. Iya. Di spot mungkin yang agak susah, kita mau nyebur baru ganti baju, kita bisa pakai di pantai. Jadi tipis, pemberat cukup 2. Kalau mau free dive agak dalam pakai 1 kilo udah cukup. Bahkan mungkin kalau Om Cupe yang turun dalam sekali mungkin tidak perlu pakai pemberat mungkin. Ya, kalau saya sekarang dengan bobot badanku seperti ini dengan wetsuit, saya juga pakai 1,5. Saya sudah tidak pakai pemberat sekarang. Maksudnya ya memang karena kebutuhan saya memang sekarang tidak mengharuskan untuk pakai pemberat. Kecuali kalau saya lagi mau ngambil gambar di 5 atau 10 meter, itu kadang saya pakai 1 kilo. Kurang lebih kayak gitu. Jadi ya saya rasa juga Om Rido memanfaatkan teori yang ada di tempatnya lah. Menurut saya sangat-sangat bagus sebagai seorang spero, menggunakan alat yang tepat guna, lebih efisien dan otomatis lebih aman jadinya buat kita. Gila. Terus jadi kalau free dive mungkin pakai pemberat tidak terlalu banyak. Biasa milih netral buoyancy ya kalau free dive. Kalau spear fishing kita milih yang negatif karena static bottom di bawah untuk kadang-kadang kita harus menunggu ikan supaya kita tidak mengambang itu. Memang kadang sedikit. Terus ini saya mau tanya masalah agak lebih ini, nggak apa-apa Om Rido, maksudnya sepanjang sejarahnya Om Rido nyari ikan maksudnya, pernah nggak dapat spot yang tidak ada ikannya sama sekali? Song? Sering. Oh sering ya? Terus kalau kayak begitu mentaktisinya gimana ya? Pulang tangan kosong, misalnya pamit ini sama istri mencari ikan, tapi pulang nggak dapat ikan, gimana ini? Pulang saja. Pulang tanpa ikan tidak masalah. Yang penting masih bisa selamat. Iya. Terus ikan yang paling susah menurut Om Rido dicari, kalaupun misalnya pernah dapat Om Rido, ini paling susah ini ikan apa kira-kira? Ikan yang paling susah itu, kalau saya pribadi itu long nose emperor. Oh, ikan apa itu? Itu di sini bilangnya si kuda. Itu sejenis mirip-mirip ikan kakap tapi mulutnya agak panjang. Oh iya, saya tahu. Itu dagingnya enak sekali. Jadi kira-kira kalau misalnya spot, kita ngomong soal spot, kan ada yang istilahnya mereka bilang, saya pernah diskusi sama beberapa teman-teman spearfishing, teman-teman spero, mereka bilang seni dari ini, menurut Om Rido statementnya teman itu gitu, dia bilang sebagai seorang spero, seninya spearfishing itu adalah di mana kita nyari spot, kemudian kita jaga itu spot, kemudian istilahnya itu jadi celengannya kita lah. Kalau kita mau nembak, nyari makan buat orang di rumah atau ada tamu, kita tinggal cari, nanti kita nyari spot lagi. Begitu seterusnya, travelingnya, adventure-nya. Ikan itu nomor kesekian. Bagaimana menurut Om Rido dengan statementnya itu? Ya, benar juga. Kadang ini kebersamaannya lebih kita nikmatin. Ya, kita punya teman, punya komunitas, pergi trip sama-sama. Kadang yang nikmatnya kadang ya kita masih sempat bercanda, bahkan di pantai. Walaupun tujuan utamanya kita spearfishing, tapi ya perjalanan petualangannya itu yang paling berkesan. Iya, betul. Terus saya punya 2 pertanyaan terakhir ini Om Rido. Maksudnya supaya tidak terlalu panjang, yang saya mau tanyakan berikut itu masalah beberapa kejadian yang kita tidak inginkan lah terjadi sama teman-teman spero. Menurut Om Rido kedepannya kira-kira, atau menurut Om Rido persentase paling besarnya sehingga teman-teman itu bisa sampai kenapa itu kira-kira gara-gara apa masalah apa sebenarnya yang
mereka bikin akhirnya bisa sampai seperti itu. Terlepas dari masalah ajal ya. Memang banyak kejadian yang sangat tidak kita inginkan, dan di grup-grup Facebook itu sudah sering diingatkan oleh banyak teman-teman yang peduli sesama penggiat spearfishing untuk selalu berhati-hati. Mungkin Om Cupe tahu, Om Fatir mungkin sering mengingatkan. Kemudian kalau di Spearfishing Indonesia ada juga Om Ori yang sering mengingatkan ya. Tapi masih saja ada kejadian. Penyebabnya rata-rata mungkin Om Cupe di freediving sudah sering tahu blackout mungkin. Ya. Jadi kita tidak tahu di laut ini bisa saja mungkin karena dia blackout, bisa saja karena dia ada gangguan peralatan, mungkin dia terlilit ikan dan macam-macam. Iya, betul. Atau mungkin menyelam di dermaga atau di rig, kemudian kepalanya mungkin bisa apa, kita tidak tahu. Tapi kebanyakan blackout karena mungkin tidak tahu bagaimana sampai. Iya, maksudnya saya ini Om Sam, yang saya mau tanyakan karena setiap kali ada kejadian itu selalu yang disalahkan itu si korbannya itu. Jadi padahal menurut saya terkadang ada faktor alam juga yang main ya, kayak misalnya tiba-tiba cuaca jelek dan ombak atau dan lain-lain, karena ya alam kan kita tidak tahu. Tapi disinilah yang selalu kita bilang jangan pergi sendiri atau jangan, minimal ada yang temani lah dan lain-lain. Ya kurang, kalau saya sih selalu melihat bahwa masalah yang hampir tiap tahun hampir tiap tahun ada satu dua. Di Indonesia sudah banyak sekali. Dan ya kembali ke diri masing-masing juga. Ya. Yang kayak saya bilang, katanya bahwa saya pergi spearfishing tidak dapat hasil. Tidak dapat hasil, yang penting saya masih bisa pulang dengan selamat. Ya, makanya tadi saya tanya juga soal itu tadi. Kemudian spearfishing memang tidak boleh sendiri. Tidak boleh sendiri, tapi kenyataannya saya sampaikan, kenyataan sebenarnya memang kebanyakan artinya kita pergi ramai-ramai. Setelah di laut berpencar. Kita selalu saling kasih ingat. Ketika ada yang lupa, kita kasih ingat. Ada yang lupa, kita kasih ingat. Ya. Tapi ya menurut saya itu sudah lebih dari cukup lah, karena kita bisa saling menjaga. Terus kita kan hanya sampai batas mengingatkan saja, Tom. Iya. Dan kalau saya tadi karena saya lebih save diri sendiri. Jadi dari pribadi saya sendiri, saya jaga diri saya sendiri dulu. Sebelum saya mengharapkan saya dijaga sama orang lain. Ya, tapi saya tetap sampaikan ke teman untuk kita saling perhatikan. Di diri saya sendiri juga saya harus jaga diri saya sendiri juga. Ya, kalau saya belajar bahwa kita harus recovery yang baik, penyelaman. Ya, karena banyak kejadian BO ya karena recovery-nya mungkin belum baik, udah turun lagi. Dan terus banyak kita ingin. Kalau saya selalu kasih ingat teman-teman, jaga dirimu dulu sendiri. Ya. Kita mengharapkan orang lain jaga kita, tapi kita juga harus jaga diri, kenali diri kita sendiri, jangan ego, pokoknya ego tinggalin dulu di darat, baru kita pergi menyelam. Betul. Itu saran-saran dari Om Ridho. Sangat-sangat bagus Om. Jadi berhubung aktivitas spearfishing ini kan sebenarnya seperti yang saya bilang, saya selalu menganggap aktivitas ini jauh lebih istilahnya ada 1-2 tingkat di atas kita yang hanya sekedar turun tahan napas, habis itu naik lagi. Otomatis teman-teman
harus juga lebih waspada dan teman-teman juga harus lebih jaga diri lah ya, selain memberikan kepercayaan ke orang untuk menjaga, kita juga sebenarnya harus bisa jaga diri sendiri. Ya betul yang kayak tadi Om Rido bilang, kurang lebih seperti itu. Dan kita berdoa ya Om Rido, mudah-mudahan sudah tidak ada lagi kejadian-kejadian yang kita tidak inginkan. Banyak teman yang sudah pergi lebih dulu mendahului kita ya, mudah-mudahan sudah tidak ada lagi. Dan ya momen-momen ini juga sebenarnya yang saya selalu mau supaya kita bisa nongkrong, kita bisa bertemu, supaya ada momen buat share ke teman-teman bahwa selain supaya teman-teman di luar sana lihat bahwa ini si Om Cukai sama Om Rido ternyata berteman. Oh iya, kita sudah berteman sudah dari tahun kapan. Terus spearfishing itu harus selalu diingatkan. Freediving itu harus selalu diingatkan karena kan kita masuk kategori olahraga yang cukup ekstrim ya. Jadi butuh skill khusus dan butuh istilahnya self control lah kalau bahasa Inggrisnya. Kurang lebih kayak begitu. Pokoknya dimanapun kita berada, kita harus saling mengingatkan. Betul. Kalau ada saya pokoknya prinsipnya kalau ada saya lihat yang harus diingatkan, saya ingatkan saja. Biar orang mau bilang kita sok tahu atau apa, kita kasih tahu saja karena kita sayang. Ya betul. Yang penting kita sudah kasih tahu. Iya, kita kasih tahu sudah cukup. Gila. Siap. Mudah-mudahan teman-teman di luar sana bisa tangkap pembicaraan singkat dengan saya dengan Om Rido di Masohi. Minta maaf kalau agak terhambat masalah teknis, ya, jaringan dan lain-lain. Berhubung Om Rido ada di Masohi, saya ada di Kota Malang. Saya coba. Di Malang, Saya di Malang. Saya dengan Om Rido coba untuk kasih maksimal buat teman-teman. Mudah-mudahan ya pembicaraan singkat kita ini bisa diambil lah, walaupun cuma sedikit ya. Kayak peralatan tadi, Om Rido punya saran-saran buat teman-teman. Mudah-mudahan bisa diambil lah buat teman-teman yang lain. Oke? Saya terima kasih banyak Om Rido sudah mau join meeting dengan Melanesia Freedive. Salam buat keluarga di Masohi. Kemudian puasanya juga lancar. Mudah-mudahan kondisi di Indonesia bisa cepat selesai. Nanti saya main-main ke Masohi. Om Rido cari ikan. Ya, ditunggu. Udah rencana berapa kali rencana belum sempat ketemu nih di Masohi ini. Betul. Kurang lebih kayak begitu Om Rido ya. Terima kasih banyak. Buat teman-teman yang lain. Atas kekurangannya. Ya apa teman-teman yang lain, kalau kalian suka video ini kalian boleh like, dan kalau kalian senang sama video-video yang ada di channel Melanesia, kalian boleh subscribe dan share ke teman-teman kalian. Bye bye. Rido, thank you.